رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, ini majelis yang ke-33 ya, dari penjelasan kitab Ad-Durrul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian beliau berkata, setelah menjelaskan tentang Kitabul Qadha, kemudian beliau terangkan tentang al-khusuma wal bayyinah wal iqrar, maka beliau berpindah menjelaskan tentang Kitab Al-Hudud. Ya. Beliau menjelaskan tentang Kitab Al-Hudud. Al-Hudud secara bahasa jamak dari had. Jamak dari had. Dan al-had artinya adalah al-mana'. Adalah apa? Al-mana' yang menahan, yang mencegah. Kalau dikatakan hududullah, batasan-batasan had-had atau hududullah, batasan-batasan Allah, artinya dia adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, diharamkan untuk dilakukan dan diharamkan untuk dilanggar. Ya. Jadi ini makna hudud secara apa? Secara bahasa. Adapun secara istilah, hudud adalah uqubatun muqaddarah syar'an fi ma'siyatin litamna min al-wuqu'i fi mithliha. Hudud adalah uqubah muqaddarah. Dia adalah hukuman yang telah ditetapkan. Ya. Jadi kalau dikatakan had, dia hukuman telah apa? Ditetapkan. Kalau misalnya dia mencuri dengan ketentuannya, maka dipotong misalnya tangannya. Ya, itu had. Telah ditakdir, dipotong tangannya. Kalau dia misalnya berzina, apabila dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali dan diasinkan selama setahun. Kalau dia telah menikah, maka dia apa? Dirajam. Ini uqubah, hukum yang sudah ditentukan secara syariat. Kalau melakukan kemaksiatan, dan hukuman ini dijatuhkan untuk apa? Untuk menahan, jangan sampai ada yang jatuh, ada yang melakukan semisal dengan itu. Jelas ya? Ini al-hudud. Dan kadang para ulama membahasakan Kitabul Hudud ini dengan bahasa al-jinayat. Dengan bahasa al-jinayat. Jelas? Ini dilihat kepada bentuk pelanggarannya. Kalau hudud adalah bentuk apa? Hukumannya. Kalau jinayat itu bentuk pelanggarannya. Dan al-jinayah artinya secara bahasa adalah at-ta'addi, yang melampaui batas pada badan, pada harta maupun pada kehormatan. Jadi jinayah melampaui batas pada badan, pada harta maupun apa? Kehormatan. Kalau jinayahnya terkait dengan badan, ini yang ditulis oleh para ulama, pembahasan tentang al-jinayat. Itu pembahasan apa? Tentang al-jinayat. Dan ada qisas nanti di belakangnya. Jelas ya? Kalau
melampaui batasnya terkait dengan harta dan kehormatan, maka ini ada pembahasan Kitabul Hudud. Pembahasan apa? Kitab Al-Hudud. Ya. Demikian. Baik. Jadi di sini Asy-Syaukani rahimahullah berkata Kitabul Hudud. Jelasan tentang Al-Hudud. Al-Hudud adalah perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Nah, ya, hudud itu diterangkan rincian-rinciannya dalam sejumlah ayat Al-Quran. Ada sebagian bentuk hudud yang terjadi dan akan kita terangkan, di mana dalam Al-Quran diterangkan had, orang yang mencuri, kemudian had orang yang berbuat kerusakan, ya, di muka bumi, ya, dan diterangkan juga oleh Rasulullah SAW di dalam hadits-haditsnya. Dan ini akan kita baca insyaallah taala satu persatu bentuk dari hudud yang dijelaskan. Dan hal ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Adanya penjatuhan hudud, penerapan hukum-hukum had terhadap orang yang melanggar, ini menampakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk makhluk dengan adanya hudud tersebut. Nah, sebab hukuman-hukuman ini itu adalah peringatan yang sangat keras bagi jiwa. Jangan sampai dia melakukannya. Ya, dan terdapat di dalamnya penjagaan terhadap hak orang yang dilanggar, kehormatannya atau dilanggar hartanya. Dan terdapat di dalamnya pensucian dosa bagi siapa yang jatuh di dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Iya. Jadi hudud ini adalah hal yang menjaga kemaslahatan masyarakat. Ya, hal yang menjaga kemaslahatan masyarakat. Nah, dan dengan inilah terjaga keamanan, terjaga kehormatan, dan terjaga hak-hak manusia. Ya. Dan terbukti di negeri Islam yang menerapkan hukum-hukum hudud, keamanannya itu lebih banyak daripada tempat-tempat yang lainnya. Ya. Bagaimana tidak? Mereka berhukum dengan hukum Allah, hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terdapat di dalamnya kebaikan dan kehidupan untuk manusia. Allah telah mengingatkan, walakum fil hayati qisasun, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan untuk kalian di dalam pelaksanaan qisas itu ada kehidupan. Disebutkan bahwa pelaksanaan qisas ada apa? Ada kehidupan di dalamnya. Itu hakikat dari kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir. Nah, baik. Dan kita akan baca sejumlah dari bentuk-bentuk hudud di dalam syariat kita yang menunjukkan indahnya pengaturan di dalam syariat ini. Dan penerapan hukum hudud ini, penerapan hukum had ini diterapkan terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu kalau terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama, orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang balik dan akil. Orang yang balik dan apa? Akil. Nah, minda ini telah berulang berapa kali? Ya, sudah berulang beberapa kali penyebutan tentang hal ini dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua,
Syarat yang kedua, orang yang melanggar ini, orang yang jatuh di dalam dosa ini adalah orang yang mengetahui haramnya perbuatan dosa tersebut. Iya. Dia mengetahui haramnya perbuatan dosa itu. Dan ini berdasarkan fatwa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dan mereka adalah khulafa ar-rasyidin yang dipegang ucapannya dan tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka dari para sahabat. Ya. Maka yang ditegakkan padanya hukum adalah orang yang mengetahui apa? Keharamannya. Dan Nabi SAW berkata kepada Unais, wahai Unais, pergilah engkau kepada istri orang ini. Kalau dia mengaku, maka rajamlah dia. Jadi penyebutan pengakuan, fa'in i'tarafat, dia mengaku. Ya. Dan pengakuan menunjukkan dia melakukannya dan tahu bahwa itu kesalahan. Ya. Jelas ya? Maka ini diantara syarat atau syarat ditegakkannya hudud. Ya, penegakan hudud. Kemudian di dalam pembahasan hudud ini para ulama itu membahas 5 perkara. Sebab hudud yang berkaitan dengan jinayat itu pada 5 hal. Yang pertama pada zina, yang kedua pada mencuri, yang ketiga pada orang yang membajak jalan atau orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Membajak jalan atau bisa dikatakan dengan nama lain berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang keempat, orang yang meminum khamar. Kemudian yang kelima, apa yang disebut dengan al-qadhaf, dia menuduh orang berzina. Ini 5 hukum hudud yang dipastikan batasan-batasannya. Selain daripada itu, kalau ada hukuman dalam bentuk dicambuk, dipukul, bahkan sampai dibunuh, maka itu masuk ke dalam bentuk ta'zir namanya. Bentuk ta'zir. Dan ini akan dibahas oleh Imam Syaukani pasal khusus tentang ta'zir. Jelas ya? Pasal khusus tentang ta'zir. Iya. Kemudian beliau setelah menjelaskan, membuka Kitabul Hudud, beliau langsung menerangkan bab haddiz zani. Bab tentang had seorang pezina. Had seorang pezina. Ya. Zina ini adalah dosa yang termasuk dosa yang sangat keji. Dosa yang sangat keji. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Jangan kalian mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah suatu kekejian dan jalan yang paling jelek. Iya. Kalau zina tersebut terjadi dari orang yang sudah muhsan, sudah berkeluarga, maka ini lebih jelek lagi. Dan lebih besar lagi dosa dan hukuman terhadapnya. Dosa dan hukuman terhadapnya. Para ulama yang mendefinisikan zina dalam istilah ahli fikih, mereka katakan bahwa zina adalah melakukan kekejian pada kubul maupun pada dubur. Jadi dia melakukan kekejian, ya, lakukan hubungan yang terlarang dari di kubul, ya, di kemaluan atau di dubur. Jelas ya? Itu yang dimaksud dengan zina. Iya. Dan orang yang berbuat zina ini disebutkan di dalam Al-Quran tentang hukumnya. Ya, apa ketentuan baginya? Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Az-zani waz-zaniyatu taib. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya. Laki-laki dan perempuan yang berzina, maka cambuklah keduanya berapa kali? Ya. 100 kali cambuk. Nah, kemudian kita diperintah untuk melakukan hukum tersebut, dan kita diingatkan, ya, wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian ada merasa kasihan di dalam melaksanakan agama ini, dalam menjalankan apa yang diterangkan dari hudud ini. Kemudian diperintah juga wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaknya siksaan untuk keduanya itu disaksikan oleh sebagian dari kaum mukminin. Ya, karena itu pelaksanaan hukum-hukum had di dalam syariat kita itu dilaksanakan di tempat-tempat umum atau di tempat yang sudah disiapkan. Ya. Di tempat yang telah disiapkan. Lapangan-lapangan yang telah disiapkan agar supaya manusia menyaksikannya. Manusia apa? Menyaksikannya. Ya. Kalau ini dipersaksikan, maka tentunya akan menjadi pelajaran bagi siapa? Bagi kaum muslimin untuk tidak mengulanginya. Berbeda kalau pelaksanaan hudud itu secara rahasia, secara ya, sembunyi-sembunyi atau hanya dilakukan di tempat khusus, tidak disaksikan oleh umum. Maka ini tidak memberikan apa? Maksud dari penegakan hukum, yaitu membuat jerah orang-orang selain dari yang dihukum supaya tidak melakukan seperti itu. Iya. Jelas ya? Maka ini bentuk dari hudud yang disyariatkan di dalam agama kita. Wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaknya hukuman mereka ini, siksaan untuk mereka disaksikan oleh satu ta'ifah dari kaum mukminin, satu kelompok dari kaum mukminin. Nah, kemudian dari sini juga kita bisa memahami secara umum bahwa di dalam agama kita, ya, di dalam pelaksanaan hukum-hukum had yang ditampilkan kepada manusia, kalau misalnya ada yang melanggar, disebutkan apa kesalahannya dan diperlihatkan bagaimana hukumannya. Diperlihatkan apa? Bagaimana hukumannya. Dan ini yang terbalik di masa ini. Ya. Justru ya, orang-orang yang berbuat pelanggaran, ya, bentuk dari pelanggarannya itu yang diekspos besar-besaran. Ya. Disebarkan besar-besaran. Ini berbuat zina. Ini menyebarkan gambar atau video yang ada di dalamnya perzinahan. Ya. Berita yang seperti ini disebarkan. Ya. Hukumannya, ya, kalaupun ada hukuman ya palingan sebagian cuma dinasihati. Diberitahu orang tuanya jangan diulangi lagi. Ya. Padahal jelas-jelas berbuat apa? Berbuat zina waliyadzubillah. Ya. Jelas-jelas berbuat perzinahan. Dan ini bukan cuma berbuat perzinahan. Kalau dia ada menyebarkan dari perbuatannya, maka ini dia masuk ke dalam hukum lain, menyebarkan kekejian. Dan ini bisa diberi hukum ta'zir. Ya. Dan di pengadilan hukumannya bisa sampai hukuman mati. Bagi siapa yang menyebarkan kekejian itu, sehingga orang mengambil pelajaran darinya dan melihat kekejian tersebut. Jelas? Ya. Karena itulah, ya, kalau banyak yang mengeluh, ya, fenomenanya kenapa terlalu banyak, ya, tersebar kekejian-kekejian tersebut, ya, akibatnya karena memang tidak ada hukuman yang bisa memberikan pelajaran, ya, dan membuat mereka jera untuk melakukannya. Jelas ya? Maka ini diperhatikan bagaimana keindahan syariat. Ya, bagaimana keindahan syariat di dalam hal ini. Ya, dan sebagian orang
dari kalangan kaum munafikin dan orang-orang kufar, ya, mereka hanya melihat di satu sudut saja. Ini hukum, ya, ini dicambuk, ini dirajam, ya, kemudian ini dikisah dengan dibunuh, ya. Mereka katakan ini keji atau ini kejam, ya. Perhatikan ya bagaimana ucapan orang-orang yang tidak punya akal dan tidak tahu kemaslahatan. Ya, dia menganggap keji orang yang mencuri dipotong tangannya. Ya. Dan dia tidak pernah memperhitungkan bagaimana keadaan seorang apabila dia kehilangan barangnya atau dia kehilangan hartanya. Ya. Dia tidak memperhitungkan bagaimana keadaan orang yang dia zalimi. Ya. Orang yang dikisah dengan dia dibunuh, dia diprotes kenapa dibunuh. Dia tidak pernah memperhitungkan bagaimana rasanya orang yang telah mati dan dibunuh itu dari keluarganya. Ya. Dan ini dari bentuk keadilan, sebab dijatuhkan hukum terhadapnya bukan karena dia tidak berbuat dosa, karena perbuatannya sendiri. Dan dijatuhkan hukum sedemikian rupa, ini memberi pelajaran kepada selainnya, jangan sampai dia jatuh dalam hal yang semisal dengan itu. Ya, jelas ya? Jadi kalau hukumannya membuat orang jerah, maka ini akan menyebabkan, ya, orang-orang yang zalim takut untuk melakukan kezalimannya. Jelas ya? Maka di sinilah nikmatnya keamanan. Karena itu memang di dalam pengaturan kemasyarakatan ya harus dibedakan. Ya. Dan harus didudukkan semua bentuk kasih sayang. Islam itu semuanya adalah apa? Kasih sayang. Ya. Ada kasih sayang kepada orang yang dizalimi dan ada kasih sayang terhadap orang yang menzalimi. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Unsur akhaka zaliman atau mazluman." Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim dan dalam keadaan dia dizalimi. Kalau dia berbuat zalim, kamu larang dia melakukan kezaliman. Kalau dia dizalimi, maka wajar orang yang zalim apa? Ditolong. Ya. Jelas ya? Maka ini dari keindahan syariat kita di dalam penerapan hukum-hukumnya. Ya. Dan ini yang banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak dilalaikan. Ya. Lebih senang membuat hukum-hukum, ya, yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Ya. Yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dan ini termasuk kekeliruan yang sangat besar. Yang harusnya setiap orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Sebab kita diperintah untuk berhukum dengan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka lah orang-orang yang kafir. Ya, ini 3 kali di dalam Al-Qur'an. 3 kali disebutkan. Kemudian setelah disebutkan fa ulaika humul kafirun, kemudian disebutkan setelahnya fa ulaika humudz zalimun. Ya, diulangi hal yang sama. Di ayat 2 ayat setelahnya fa ulaika humul fasikun. Mereka lah orang-orang yang fasik. 3 sifat. Ya, mereka orang kafir, zalim dan apa? Fasik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan dan menyadarkan akal-akal yang sehat. Apa hukmal jahiliyati yabghun? Ya. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah mereka cari? Siapa yang lebih baik hukumnya dari Allah bagi kaum yang yakin? Ya, maka demikianlah keberadaan hukum-hukum hati ini, ya. Hukum-hukum hudud ini di dalam syariat Islam dan bagaimana manfaatnya dan menciptakan kesejahteraan di tengah manusia. Baik, di sini Syaukani rahimahullahu taala ya menjelaskan tentang apa? Had pezina. Had seorang pezina. Baik, beliau berkata, ya. Kata beliau, "In kana bikran hurran julida mi'ata jaldah." Ya. Kalau dia adalah seorang yang bikran, ya masih perawan, maksudnya dia belum apa? Belum menikah. Hurran, dan seorang yang bebas, julida
mi'ata jarrah. Mi'ata jalda. Maka dia dicambuk dengan 100 kali cambukan. Wa ba'da al-jild yugharrabu aman. Dan setelah dia dicambuk, maka dia yugharrab, ditagrib, diasingkan selama setahun. Ya. Dalil tentang hal ini adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Laki-laki dan perempuan yang berzina, atau perempuan dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah setiap dari keduanya 100 kali. Ya. 100 cambukan. Dan di dalam hadits Abi Hurairah juga datang dari hadits Zaid bin Khalid, riwayat Bukhari dan Muslim, seorang lelaki dari Arab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, unshiduka Allah illa qadaita li bi kitabillah." Iya. Orang Arab ini dia berkata, "Ya Rasulullah, saya memohon kepada Allah." Ya, atau saya meminta kepadamu dengan nama Allah agar supaya engkau memutuskan untukku dengan apa? Kitab Allah. Wa qala al-khasmul akhar, maka berkatalah ya, teman dia berselisih ya, jadi dua yang datang, Arabi dan yang satunya lagi. Maka yang satunya ini berkata, dan dia lebih faqih darinya. Dia lebih faqih. Ya. Lebih faqihnya bagaimana? Nampak dari ibaratnya. Dia berkata, "Faqdi bainana bi kitabillahi wa'dan li." Ya Rasulullah, hukumilah antara kami berdua dengan kitab Allah dan izinkan saya berbicara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul." Maka Nabi berkata, "Silakan." Ya, ucapkan. Silakan kamu berbicara. Orang ini berkata, "Inna ibni kana asifan ala hada, fazana bi imraatihi." Sungguhnya anakku, kata orang tersebut, anakku dia tadinya bekerja kepada orang ini. Dia tuju kepada Arabi. Dia bekerja kepada orang ini, lalu anak saya berzina dengan istrinya. Ya. Wa inna ukhbirtu anna ala ibni ar-rajam. Dan saya diberitahu bahwa terhadap anakku ya ada hukum rajam. Dia wajib untuk apa? Dirajam. Faqtadaitu minhu bi mi'ati syatin wa walidah. Maka saya pun menebus anak saya dengan membayar 100 kambing dengan seorang budak perempuan yang menjaga kambing itu. Ya. Fasa'altu ahlal ilm. Kemudian setelah itu saya bertanya kepada orang yang berilmu. Fa akhbaruni anna ala ibni jilda mi'ah wa taghriba am. Maka mereka kabarkan bahwa terhadap anakku itu kewajibannya hanya jilda mi'ah. Dicambuk apa? 100 dan diasingkan selama setahun. Ya. Wa anna alam ra'ati hada ar-rajam. Dan mereka juga kabarkan bahwa terhadap istri orang ini dia harus dirajam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah setelah mendengarkan ya, apa perkara atau kasus yang diajukan, maka beliau pun memberikan hukum. Kata beliau, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya. "Laqbiyanna bainakuma bi kitabillah." Sungguh saya akan memberikan hukum antara kalian berdua dengan kitab Allah. Ya, kata beliau, "Al-walidah wal ghanam raddun 'alaika." Ya, budak perempuan dan kambing-kambing itu dikembalikan kepadamu. "Wa ala ibnika jildu mi'ah wa taghribu am." Dan terhadap anakmu dia dicambuk 100 kali dan apa? Diasingkan selama 1 tahun. Waqdi ya Unais li rajulin min Aslam. Kemudian Nabi berkata kepada Unais, seorang lelaki dari Bani Aslam, dari kabilah Aslam, "Wahai Unais, pergilah kamu ila imraati hadha, kepada istri orang ini. Fa in i'tarafat farjumha." Kalau dia mengaku, maka rajamlah dia. Ya. Kalau dia mengaku apa? Maka rajamlah dia. Faqada ilaiha, maka Unais pun pergi kepadanya. Fa'tarafat, maka perempuan ini mengaku. Fa'amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun memerintah farujimat, kemudian perempuan itu dirajam. Jelas ya? Maka ini dalil yang sangat terang menjelaskan tentang hukum orang yang berzina ini. Ya.
Hukum orang yang apa? Yang berzina. Nah, dan ketentuan tentang rajam ini ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran, terhapus lafadznya, tapi tetap hukumnya. Ya, jadi kalau dicari dalam Al-Quran, lafadznya tidak ada, tapi hukumnya apa? Hukumnya tetap. Ya, sebagaimana dalam hadits riwayat Al-Bukhari, di mana ya, itu di dalam firman Allah, "Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah." Nakalan min Allah. Wallahu azizun hakim. Ya, seorang syekh dan seorang syekhah, laki-laki dan perempuan tua, apabila berzina, ya, maka rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, pakai dua nama di sini. Aziz, ya, menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan hukuman Allah terhadap siapa yang melakukan kekejian ini. Kemudian disebutkan nama Hakim, menunjukkan bahwa Allah di dalam setiap syariatnya Allah maha bijaksana. Dan ada hikmah di belakang hukum yang ditetapkan. Jelas ya? Maka rajam ini adalah hal yang ditetapkan di dalam syariat kita. Hukum yang ditetapkan bagi seorang yang telah muhsan, kemudian dia berzina, maka hukumnya dia apa? Hukumnya dirajam. Dia sudah menikah, kemudian berzina, laki-laki maupun perempuan, maka hukumnya dirajam. Dan dirajam itu artinya apa? Dari kalimat rajam, rajam itu melempar. Ya. Dan kata rajam artinya dia dilempar batu sampai apa? Sampai dia mati. Itu yang disebut dengan nama rajam. Iya. Dan perhatikan di dalam hadis yang saya bacakan tadi, keindahan syariat kita ini. Dan ini ada masail, ada sejumlah pembahasan yang penting kita ketahui. Iya. Di dalam hadis yang saya bacakan tadi terdapat penjelasan bahwa seorang yang berzina dan dia belum menikah, hukumannya apa? Hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Dan hukum ini berlaku bagi laki-laki dan bagi perempuan. Iya, jelas? Bagi laki-laki dan siapa? Perempuan. Dicambuk 100 kali. Khusus diasingkan selama setahun, bagi laki-laki iya. Tapi bagi perempuan, sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak disyariatkan untuk perempuan, karena perempuan adalah apa? Adalah aurat. Ya, dan kalau dia diasingkan akan kesulitan dalam hal ini. Ya, namun yang benarnya bahwa tidak ada perbedaan di dalam hal ini. Ya. Tidak ada perbedaan di dalam hal ini antara laki-laki dan apa? Dan perempuan. Ya. Baik. Kemudian yang kedua dari hadits ini juga, ya, bagi siapa yang melakukan zina, ya, dari orang yang sudah menikah, maka hukumnya adalah apa? Hukumnya dirajam. Hukumnya adalah dirajam. Iya. Baik. Dan di sini perhatikan bagaimana bentuk dari ketentuan. Jadi rajam itu ada ketentuannya. Ya, sekarang dua orang berzina. Satu sudah selesai penetapan hukumnya. Si laki-laki, anak muda yang berzina, itu sudah selesai. Dia sudah ditetapkan apa? Berzina dan telah dijatuhi apa? Hukum. Sisa si perempuan. Ya. Nah, sisa si perempuan. Nabi sebagai qadhi hanya memutuskan apa? Apa yang ada di depannya. Adapun si perempuan, kalau mau diperiksa, maka dia harus diurus dengan apa? Bentuk pemeriksaan tersendiri. Ya. Karena itu Nabi mengutus Unais untuk bertanya kepada perempuan itu. Ya. Dia mengaku atau tidak? Kalau dia tidak mengaku, maka pihak laki-laki kalau ada saksi bahwa dia berzina dengan apa? Berzina dengan anak muda ini, baru apa? Baru dia dirajam. Kalau ada saksi, harus dibawakan berapa? 4 saksi, dan ini akan diterangkan nanti insyaallah. Ya. Tapi berhubung perempuan ini mengaku, maka dia pun dirajam. Perhatikan ya, diminta untuk mengaku, bukan dipaksa apa? Dipaksa mengaku, dipukuli sampai mengaku. Ya. Ya. Tidak, tapi diminta untuk apa? Dia mengaku. Kalau dia mengaku, baru dijatuhkan hukum rajam. Jelas? Ya. Kemudian hukum rajam yang diterapkan di sini, ya. Baik. Atau kita akan jelaskannya bagaimana bentuk rajamnya. Kita akan jelaskan nanti.
Jadi secara global tentang masalah orang yang berzina ini. Nah, jadi saya baca kembali ucapan Imam Syaukani, dan ini pembahasan pertama, had pezina yang belum menikah. Kata beliau, in kana bikran hurran julida mi'ata jaldah wa ba'dal jald yugharrab aman. Ya, apabila dia adalah seorang yang belum menikah, bebas, maka dicambuk 100 kali. Setelah dicambuk, diasingkan selama setahun. Dan ini telah kita baca dalilnya. Ya, kemudian kata beliau, kata Syaukani, wa in kana thayyiban julida kama yujladul bikr thumma rujima hatta yamut. Kalau dia adalah seorang sayyib, ya, kalau dia adalah seorang sayyib, yaitu orang yang telah menikah, ya, maka dia dicambuk seperti orang yang belum menikah dicambuk. Kemudian setelah itu dia dirajam sampai dia apa? Sampai dia mati. Dirajam sampai mati. Ini had pezina yang telah apa? Telah menikah. Ya. Karena itu rajam di dalam definisinya itu dikatakan ramyun bil hijarah ala zanil muhsin atau ala zanil muhsan hatta yamut. Ya. Melempar dengan batu terhadap pezina yang muhsan sampai dia apa? Sampai dia mati. Sampai dia mati. Nah, jadi syaratkan di sini pezina ini yang dirajam ini dia harus apa? Dia seorang yang muhsan. Dia seorang yang apa? Yang muhsan. Ya, dan kata muhsan itu ya, artinya dia telah apa? Menikah dengan akad nikah yang syah. Kemudian dia telah melakukan hubungan di dalam nikahnya. Karena itu para ulama syaratkan di dalam al-muhsan ya, ada 3 syarat. Syarat yang pertama, ya, dia menikah dengan nikah yang syah. Dia telah menikah dengan nikah yang apa? Nikah yang syah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia telah melakukan hubungan. Telah melakukan hubungan di kubul walaupun sekali. Telah melakukan hubungan di kubul walaupun apa? Walaupun sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, disyaratkan dia adalah seorang yang balik, hurran, bebas, dan akil. Ya. Dan akil. Ini yang disebut dengan orang yang apa? Yang muhsan. Itu ketentuan orang yang muhsan. Jelas ya? Baik. Jadi ini 2 orang yang berzina. Jadi seorang pezina itu ada 2 kemungkinan. Dia sudah menikah atau belum apa? Menikah. Kalau dia sudah menikah, hukumnya apa? Dia dirajam. Kalau dia belum menikah, hukumnya apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Baik. Ini ketentuan umum. Dan di sini juga ada ketentuan umum lainnya yang perlu saya ingatkan, bahwa penegakan hukum had terhadap seorang pezina, ya, disyaratkan padanya 2 perkara. Disyaratkan padanya apa? 2 perkara. Yang pertama ada pengakuan dari si pezina bahwa dia berzina. Ada pengakuan dari si pezina bahwa dia apa? Berzina. Ya, dan ini berdasarkan hadits Ma'iz bin Malik, ya, atau tentang kisah Ma'iz bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau dirajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengakui, ya, berzina selama berapa kali? Beliau memberikan pengakuan selama berapa kali? Selama 4 kali. Beliau memberikan pengakuan sebanyak 4 kali. Nah, jelasnya. Dan penyebutan 4 kali di sini, ini bukan pensyaratan harus 4. Sebab telah syah pada selain kisah Ma'iz, ya, Nabi menerima pengakuan dengan apa? Sekali saja. Ya, perempuan yang disebut tadi, wahai Unais, pergilah kamu kepada istri orang ini. Ya, kalau dia mengaku berzina maka apa? Rajamlah. Dia mengaku sekali saja. Kemudian setelah itu apa? Dirajam. Jadi tidak harus dia mengaku berapa? 4 kali. Nah,
Baik, jadi ini syarat yang pertama, dia mengaku. Ada pengakuan dari si pezina. Kalau ada pengakuan dari si pezina, boleh ditegakkan hukumnya, ditegakkan padanya hukum had pezina. Kemudian ketentuan yang kedua, orang yang ditegakkan padanya hukum pezina, apabila ada yang mempersaksikannya berzina sebanyak 4 saksi. Apabila ada 4 saksi yang mempersaksikan bahwa dia dia berzina. Ini ketentuan yang kedua. Ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang-orang yang menuduh para perempuan baik-baik berzina lalu dia tidak membawa 4 saksi. Ya, dan di ayat setelahnya atau beberapa ayat setelahnya, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Andai kata mereka itu membawakan 4 saksi, maka ini menunjukkan bahwa disyaratkan 4 saksi. Ya, dan juga di surah di surah An-Nisa tentang istri yang dituduh berzina dikatakan fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Maka mintalah persaksian terhadap mereka 4 saksi di antara kalian. 4 saksi di antara kalian. Baik. Jadi disyaratkan ada 4 saksi. Ya. Kemudian 4 saksi ini kalau mereka memberikan persaksiannya diterima dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, 4 saksi ini memberikan persaksian dalam satu majelis. Dalam satu majelis. Ya, jadi berkumpul sekaligus 4 saksi, kemudian mempersaksikan. Iya. Jelas? Kemudian yang kedua, dari syarat yang kedua, mereka mempersaksikan zina tersebut pada satu kejadian. Pada satu kejadian. Ya, dalam kejadian yang sama. Jelas ya? Dalam kejadian yang sama. Kemudian syarat yang ketiga, mereka mempersaksikan dengan persaksian yang jelas, transparan, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi dia terangkan, ini berzina. Ya, apa berzinanya? Harus dia terangkan bagaimana bentuknya. Siapa tahu berzina yang dia inginkan cuma Cuma pendahuluannya saja. Ya. Tapi harus dia tegaskan. Ya, bahwa ini berzina bermana hubungan suami istri. Ya, misalnya. Atau dia gunakan bahasa yang lebih tegas dan transparan. Ya, saya tidak perlu membahasakan ya. Baik. Itu di pengadilan harus ditanya dengan bahasa yang transparan. Ya, dalam yang kinaya-kinaya. Ya, ditegaskan. Ya, sebab ini masalahnya masalah masalah persaksian dan semuanya harus jelas, yakin, bukan perkara yang mengandung kemungkinan. Kemudian yang keempat, disyaratkan 4 saksi ini mereka adalah orang yang adil, bukan orang yang fasik. Ya, bukan pula Ya. Dan disyaratkan 4 saksi laki-laki. Sebab dikatakan arba'ah syuhada. Ya. Dia disyaratkan laki-laki. Adapun perempuan tidak diterima di dalam hal ini. Nah. Kemudian yang keempat atau yang kelima, syarat yang kelima, hendaknya mereka ini semuanya lepas dari hambatan untuk bersaksi. Ya. Tidak menanggung cacat yang menghambatnya untuk bersaksi. Misalnya dia buta. Ya. Ya, kalau dia buta, bagaimana dia mempersaksikan? Ini orang berzina. Ya. Jelas ya? Tidak boleh dia mempersaksikan selain dari yang dia lihat. Ya. Tidak boleh dia mempersaksikan hanya dengan saya dengar. Ya. Apalagi kalau dia bilang saya sangka. Ini lebih tidak diterima. Jelas ya? Baik. Ini 5 syarat. Apabila 5 syarat ini terpenuhi, maka mereka persaksiannya diterima. 4 saksi ini persaksiannya diterima. Kalau 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka orang yang bersaksi ini mereka yang diberikan hukuman. Ya. Mereka yang dihukum dengan hukum Hukum cambuk 80 kali. Sebagai hukum terhadap orang yang menuduh baik-baik dihukum berzina. Dan ini akan datang di bab Al-Qadhaf. Di penjelasan tentang Al-Qadhaf. Jelas sampai sini ya? Baik. Iya.
Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa yakfi iqraruhu marratan wa ma warada min at-takrari fi waqa'il a'yan faliqasdil istithbat. Ya. Dan cukup dia mengakui satu kali saja. Cukup diakui apa? Satu kali saja. Dan apa yang datang di sebagian riwayat diulangi, ya, diulangi lebih dari sekali, ya, itu waqa'i a'yan, beliau terangkan. Itu kejadian-kejadian tertentu. Ya, Nabi hanya menginginkan istisbat, hanya ingin memperkuat saja, ya, untuk meyakinkan saja, hanya untuk meyakinkan. Jadi cukup dengan satu kali saja. Kemudian kata beliau, rahimahullah, ya, kata Syaukani rahimahullah, wa amma syahadatu fala budda min arba'ah. Adapun persaksian harus apa? Harus dengan 4 saksi. Wala budda yatadamman al-iqrar wasyahada at-tasrih bi ilajil farj fil farj. Dan harusnya ikrar dan syahadat itu, ya, pertama beliau bahas dulu. Jadi sekarang orang dihukumi dengan berzina itu dengan salah satu dari 2 hal. Yang pertama kalau dia mengakui. Satu ya, dia mengakui. Kemudian yang kedua kalau dia apa? Ada persaksian dengan apa? 4 saksi. Kalau pengakuan dan persaksian 4 saksi, 2 hal ini semuanya harus terkandung di dalamnya penegasan secara tegas bahwa zina yang dia saksikan, yang dia akui itu adalah kemaluan yang dimasukkan ke dalam kemaluan yang lainnya. Jelas ya? Itu yang dia tegaskan. Jadi harus ada penegasan. Kemudian kata Syaukani, wa yasqutu bisyubuhatil muhtamalah. Ya. Dan ini gugur dengan syubhat yang apa? Yang mengandung kemungkinan. Ya. Sebab kalau dia mengandung kemungkinan, ini namanya tidak jelas. Ya. Tidak jelas. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah melarang ya tentang hal ini. Ya, melarang tentang hal ini. Nah, ada sebagian atau Imam Syaukani di sini membawakan riwayat ya hadits di mana diterangkan di dalam hadits tersebut apa? Idra'ul hudud anil muslimina mastata'tum. Ya. Tolaklah al-hudud itu dari kaum muslimin semampu kalian. Fa in kana lakum makhrajun fakhallu sabila. Kalau ada sisi yang lainnya, maksudnya ada kemungkinan, maka biarkan jalannya. Ya. Fa innal imam ayyukhtiya fil af khairun min ayyukhtiya fil uqubah. Sebab seorang imam, maksudnya seorang hakim yang menentukan, kalau dia salah di dalam memaafkan, itu lebih baik daripada dia salah di dalam menjatuhkan apa? Menjatuhkan hukum. Ya, ini hadis ada kelemahannya. Ya, dan lafaz yang lainnya yang bisa dikuatkan dari seluruh jalan-jalannya, idra'ul hudud bisyubuhat. Ya. Tolaklah hudud itu dengan adanya apa? Adanya syubhat. Masih ada kerancuan, kesamaran, maka itu apa? Itu ditolak. Kemudian kata beliau, demikian pula yang menggugurkan syahadah, kata beliau, wabir ruju' anil ikrar. Ya. Kalau dia rujuk dari apa? Dari ikrar, dia rujuk dari pengakuan. Ya. Rujuk dari pengakuan. Dan ini ya. Baik. Ini berdasarkan kisah tentang orang yang dirajam, ya. Apa tentang kisah Ma'iz yang dirajam, ya, dan disebutkan di proses rajam beliau dalam kebanyakan hadis dan akan dibahas nanti sebab ada perselisihan apakah beliau dirajam dalam keadaan ditanam atau dalam keadaan berdiri. Sebab Ma'iz memang telah datang dalam sejumlah riwayat bahwa beliau ketika dirajam beliau lari. Ya. Tapi tetap dikejar. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW setelah itu, halla taraktumuhu, tidakkah kalian tinggalkan dia? Ya, tidakkah kalian apa? Tinggalkan dia. Nah, maka ini menunjukkan bahwa orang yang rujuk, ya, maka ini mungkin saja apa? Dijatuhkan hukum itu terhadapnya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa biqaunil mar'ati adra auratqa. Ya, dan dia ditinggalkan, dijatuhkan hukum apabila si perempuan itu masih perawan. Ya. Kalau diperiksa ternyata dia perawan, ya, bagaimana caranya dihukumi apa? Dihukumi berzina. Tidak mungkin. Dia berzina dan dia apa? Dia perawan. Ya, tapi ini sekali lagi ketentuannya di mana? Di pengadilan. Ya, sebab di masa ini terlalu banyak. Ya, hal-hal perawan. Ini semuanya ada apa? Ada ketentuan-ketentuannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Ya, jelas ya? Semuanya di pengadilan dipastikannya. Dia benar perawan atau tidak? Ya, dan pengadilan nanti akan memastikan hal tersebut dari pihak-pihak yang bisa memastikannya. Ya.
di rumah sakit atau kedokteran atau yang semisal dengannya. Baik. Kemudian auratqa, ya, atau perempuan ini kelihatan dia punya penyakit ratqa, ya. Dia sempit kemaluannya. Ya, tidak mungkinkan kalau dipastikan bahwa dia ini belum pernah pernah disentuh, belum pernah disentuh. Ya. Jadi kalau nampak seperti ini, maka ini tertolak darinya apa? Hukum. Demikian pula wa biqaunir rajul majbuban au inninan. Demikian pula ditolak kalau lelaki tersebut yang dituduh berzina atau dia mengaku dirinya berzina, ternyata setelah diperiksa, ya, orang ini terpotong kemaluannya misalnya. Ya. Jadi kalau dia terpotong kemaluannya, bagaimana caranya dia berzina? Kan begitu. Ya. Demikian pula kalau dia inninan, dia orang yang punya penyakit tidak bisa apa? Tidak bisa melakukan hubungan. Ya, tidak bisa melakukan hubungan. Ya, maka kalau dia seperti ini keadaannya, ya, maka dijatuhkan padanya apa? Ya, digugurkan darinya hukuman itu. Kemudian kata beliau wa tahrumu syafa'atu fil hudud, dan diharamkan memberi syafaat di dalam apa? Di dalam hudud, ya. Diharamkan memberi syafaat. Dan ini diterangkan dalam sejumlah hadits. Di antaranya adalah kisah al-Makhzumiyah, perempuan Makhzumiyah yang mencuri itu dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadits Aisyah. Setelah dia mencuri, datang Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ya, berkata kepada Rasulullah, ya, Usama hanya melanjutkan keinginan dari apa? Dari kaumnya, dari perempuan ini. Maka Usama pun, ya, sebagai perantara ke mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tashfa fi haddin min hududillah." Apakah engkau ingin memberi syafaat, ya, memberi bantuan untuk meringankan sebuah had dari had-had Allah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian yang membinasakan mereka, kalau ada orang yang mulia di tengah mereka mencuri, maka mereka biarkan. Kalau ada orang yang rendahan di tengah mereka mencuri, maka mereka tegakkan atasnya had. Kemudian Nabi berkata, "Waimullah, law anna Fatimata ibnata Muhammad saraqat, laqata'tu yadaha." Kemudian beliau berkata, "Demi Allah, andai kata Fatimah putri Nabi Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya." Iya. Maka ini pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada yang masuk memberikan syafaat di dalam apa? Sebuah hukum dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ditetapkan hukumnya demikian di pengadilan, ditetapkan oleh pemerintah hukumnya, ya, dia dihukum potong tangan atau dihukum mati, maka jangan ada yang masuk. Oh, bisa diringankan, bisa diturunkan. Ya. Ini bukan dari ciri syariat kita. Jelas ya? Dan ini akan membuat orang itu bermain-main terhadap ketentuan dan hukum. Iya. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa yuhfaru lil marjumi ila sadr. Ya. Dan orang yang dirajam itu dikubur sampai ke mana? Ke dadanya. Dikubur sampai ke dadanya. Dan ini berdasarkan tentang kisah perempuan Al-Ghamidiyah. Dan ini subhanallah kisah yang menakjubkan tentang perempuan Al-Ghamidiyah ini. Bagaimana dia berzina. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu minta untuk apa? Dia minta untuk dirajam. Dia minta untuk dirajam. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, atau perempuan ini datang, dia berkata, "Ya Rasulullah, takhirni. Ya Rasulullah, sucikan saya." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waihak, irja'i fastaghfirillah wa tubi." Maka Nabi berkata, ya, "Waihaka, waihaki, pulanglah engkau. Ya, istighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah." Sini seorang hakim, kalau perempuan datang apa? Kalau datang orang dia mengaku di depannya, maka diarahkan. Ya, boleh diarahkan, kamu bertobat saya kepada Allah. Jelas ya? Diarahkan hal yang lain. Sebab orang yang jatuh di dalam perbuatan zina dan tertutupi, ini beda dengan orang yang apa? Ya, terlihat dan disaksikan. Jelas? Ya. Maka orang yang jatuh dalam perbuatan dosa dan tertutupi, ini dia lihat keadaannya. Kalau di negaranya, ini tentunya kita berbicara kalau di negara itu diterapkan ada hukum apa? Hukum had terhadapnya. Ya. Kalau dia lihat bahwa dirinya lebih bagus bertobat, ya, dan dia yakin setelah dia bertobat akan kemungkinannya akan lebih banyak berbuat ketaatan, dia menyesali dosa-dosanya, maka hendaknya dia ambil apa? Anjuran dari Nabi
dia beristighfar dan bertobat kepada Allah. Tapi kalau dia khawatir dirinya akan mengulangi lagi perbuatan zina itu, maka dia menyerahkan diri untuk dirajam atau dijatuhkan hukum, itu lebih baik. Itu lebih apa? Lebih baik. Jelasnya? Maka ini dilihat keadaannya. Maka Nabi berkata kepada perempuan ini, kembalilah kepada Allah, istighfar dan bertobat. Nah, iya. Maka perempuan ini berkata, ya, saya melihat engkau ya Rasulullah, demi Allah, kamu ingin menolak saya seperti kamu menolak Ma'iz bin Malik. Iya. Kata perempuan ini, saya hamil dari zina. Saya hamil dari apa? Dari zina. Ini menunjukkan kalau dia hamil, ini qarina yang apa? Jelas untuk ditegakkan padanya hukum had. Walaupun dia tidak mengaku. Ada perempuan hamil, tidak ada suaminya, dia juga bukan budak. Ya. Maka dia hamil, ini dijatuhkan padanya hukum rajam. Apa dijatuhkan padanya hukum had sebagai pezina, maksud saya. Dijatuhkan padanya hukum had sebagai pezina. Ya, sebab ini dilakukan oleh para sahabat. Ya, jelas ya, dilakukan oleh para sahabat. Tapi perempuan ini, dia melakukannya di sini dalam keadaan hamil dari zina, bukan dari suaminya. Sebab dia di sini dia apa? Dia dirajam, menunjukkan dia apa? Dia bersuami. Nah, maka Nabi SAW berkata, kamu yang melakukannya? Ya, dia berkata iya. Maka Nabi berkata, kembalilah kamu sampai kamu melahirkan. Ya. Maka kembalilah perempuan ini. Nah, dan dia dijamin oleh seorang dari Al-Ansar sampai dia melahirkan. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia telah melahirkan. Katanya, ya Rasulullah, ya kalau begitu apa? Baik. Ini disebutkan kisah lagi ya, tidak diterangkan dalam riwayat ini. Jadi setelah dia datang melahirkan, dia bawa anaknya. Ya, dia bawa anaknya dalam keadaan baru saja melahirkan. Kata Nabi SAW, kembalilah kamu. Kamu sapih anak ini sampai dia besar. Sampai dia meninggalkan tetenya, tidak menyusui lagi. Maka setelah itu perempuan ini tetap datang kepada Nabi. Ya. Dalam keadaan apa? Dia membawa anaknya, dan anak ini sudah membawa ya potongan dari roti. Maksudnya dia sudah tidak menyusu lagi kepada ibunya. Ya, subhanallah ya. Lihat bagaimana kejujuran tobat, ya, tidak bergeming sekian lama, ya, waktunya dari masa sampai melahirkan, dia sapi lagi anaknya berapa tahun, ya, tidak berubah keinginannya untuk apa? Untuk bertobat. Padahal ini belum masuk, ya, ke dalam apa? Andai kata dia setelah itu tidak datang, maka tidak akan dicari, tidak akan dicari. Tapi bersama dengan itu tetap dia datang bertobat, tetap dia apa? Datang bertobat. Nah, ini kejujuran di dalam apa? Di dalam bertobat. Maka perempuan ini, ketika beliau perempuan kaum Media ini ketika dirajam, maka itu disebutkan ya dalam riwayat di Sahih Muslim dari Abdullah bin Buraidah bahwa beliau apa? Ditanam sampai ke dadanya, dan disebutkan oleh para ulama hikmahnya, sebab perempuan kalau dirajam ya agar supaya tidak tersingkap apa? Auratnya. Dan Ma'iz ada dua riwayat. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa beliau ditanam juga. Dan ada riwayat, dan ini kebanyakan riwayat, beliau ya dibiarkan berdiri tidak ditanam sampai ya ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau ini ya lari ya radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi bukan artinya riwayat ini khusus bukan artinya bahwa laki-laki tidak boleh ditanam. Ya. Tidak boleh ditanam, ya. Dan ini bantahan dari Imam Syukani kepada sebagian ahli fikih yang membedakan kalau laki-laki dibiarkan berdiri tidak ditanam. Kalau perempuan ditanam sampai di dadanya. Dan Imam Syukani memandang bahwa menanam sampai ke dada bagi perempuan itu bukan hukum untuk dia saja. Itu juga boleh bagi siapa? Laki-laki. Sebab tidak bertentangan antara dua hal tersebut. Ya, jelas ya? Kemudian kata beliau, wala turjamul hubla hatta taba wa tarba waladaha illam yujad may yurdi'uhu. Ya. Kata beliau, ya, dan perempuan yang hamil itu tidak dirajam sampai dia melahirkan dan sampai dia menyusui anaknya kalau memang tidak ada yang menyusuinya. Kalau tidak ada yang menyusuinya. Nah, di sini juga ada hukum penting yang sering ditanyakan di masa ini, dan kita naudzubillah hidup di masa ya yang banyak terjadi ya perselingkuhan, ya, adanya sepasang suami istri misalnya melakukan hubungan gelap dengan orang lain di luar jalur pernikahan.
Ya, laki-laki maupun perempuan. Sehingga banyak pertanyaan kalau misalnya ada dari istrinya atau dari suaminya yang melakukan hubungan zina dengan orang lain, apakah masih dihitung suami atau masih dihitung istri? Jawabannya apa? Ya, jawabannya iya, masih dihitung suami istri. Tidak ada yang membatalkan akadnya. Karena itu istri orang yang berzina dengan pekerjaannya itu, Nabi berkata, "Ya Unais, ubudu ila imraati hada." Wahai Unais, pergilah kamu kepada istri orang ini. Masih disebut apa? Masih disebut istrinya padahal dia sudah berzina. Ya, jelas ya? Adapun terkait dengan rahimnya, apa isinya dan seterusnya, maka asalnya anak yang ada di dalam perutnya itu bagi siapa? Ya, bagi al-firash. Sebab al-waladu lil firash. Dan ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, kata Syukani, wa yajusul jald halal maradi walau bi'ithkal wa nahwihi. Ya. Dan boleh mencambuk di waktu sakit walaupun menggunakan iskal. Ya. Iskal ini apa? Tandan korma. Ya, dia menggunakan tandan korma. Au nahwihi, atau yang semisal dengannya. Nah, ini pada orang yang sakit dia harus dicambuk misalnya. Baik, ada satu poin tadi saya lupa jelaskan ya. Tadi Syukani jelaskan bagi perempuan yang sudah menikah atau orang yang sudah menikah, kalau dia berzina diapai? Dirajam ya. Tadi Syukani sebelumnya sebutkan dicambuk dulu, setelah itu apa? Dirajam. Iya. Ini saya lupa terangkan bahwa ini memang ada dua pendapat. Dan Syukani memandang hal ini. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Adapun kebanyakan para ulama, maka dirajam saja, tidak dicambuk. Itu pendapat apa? Kebanyakan para ulama. Sebab rajam itu sudah mencukupi apa? Sudah mencukupi cambuk untuknya. Nah, dan itu insyaAllah pendapat yang lebih kuat. Baik. Kita kembali kepada pembahasan tadi, orang yang sakit. Jadi kalau misalnya ada orang yang sakit, dia berzina dan dia sakit. Ya, kalau dicambuk 100 kali, pasti mati. Ya. Jelas ya? Dan orang yang dicambuk di sini bukan untuk mematikannya, tapi untuk apa? Dia merasakan siksaan dan dia dalam keadaan masih hidup dan tetap hidup setelah apa? Dicambuk. Jelas ya? Maka kalau dilihat dia orang ini tubuhnya lemah, ya. Kalau dia dicambuk pasti mati, ya. Maka boleh dicambuk dengan menggunakan apa? Seperti iskal di sini. Ya. Seperti iskal, dia menggunakan apa? Tandang apa? Korma. Ya, dia ambil tandannya kemudian dilepas semuanya, ada berapa ini dicambuk saja. Pakai itu, kalau ada 100 belahan padanya, maka cukup sekali dicambuk dengan cambukan yang keras supaya dia tidak mati. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, "Wa man laqa bi dzakarin." Ya, dan ini disebut oleh Syukani ya tentang masalah dicambuk itu. Beliau sebutkan sebuah riwayat. Ya. Beliau sebutkan sebuah riwayat dari hadits Sa'id bin Sa'ad. Ya. Dan dia bisa dikuatkan riwayatnya bahwa ada seorang yang lemah, mukhdaj. Dia sangat takut kepada orang yang apa? Sama orang saja dia takut. Ya. Dia pernah, kemudian dia ditemukan dia menzinahi seorang apa? Budak perempuan. Maka Nabi SAW perintah supaya dia dijatuhkan hukum had. Maka dikatakan kepadanya, "Ya Rasulullah, dia ini sangat lemah dari apa yang engkau kira." Ya. Andai kata kami mencambuk dia 100 kali, maka kami pasti akan membunuhnya. Ya. Maka Nabi SAW berkata, Ambillah iskal. Itulah tadi iskal yang kita sebutkan. Pandan dari korma. Fihi mi'atu shimrah. Padanya ada 10 apa? Jadi satu tandan itu kan ada cabang-cabang tempat buahnya. Kalau ada 100 di situ, ya cabang-cabang tempat buahnya, ya pukullah. Nah, dari apa yang dengannya dihitung 100 kali. Pukullah dengannya 1 kali. Kalau memang ada 100 kali, pukullah dengannya 1 kali sehingga dihitung berapa? 100. Maka mereka pun melakukannya. Jadi ini dalil yang dipakai oleh Syukani. Dan Syukani tidak memandang pada orang ini saja, tapi beliau mengambil illahnya. Orang ini adalah orang apa? Yang sakit dan ya tidak punya kemampuan untuk itu. Kemudian kata beliau, "Wa man lata ya bidakarin qutil." Dan siapa yang melakukan ya perbuatan kaum Lut
ya, terhadap laki-laki, maka dia dibunuh. Ini bagi orang yang melakukan apa? Hubungan dengan sesama jenis. Ya. Dia melakukan hubungan dengan laki-laki, ya, laki-laki dengan laki-laki, maka dia dibunuh. Hukumannya apa? Dibunuh. Walau kana bikran, walaupun dia belum menikah. Wa kadzalikal maf'ulu bihi. Demikian pula orang yang diperlakukan padanya. Ya. Dua-duanya apa? Dibunuh. Idza kana mukhtaran, kalau memang dia apa? Menurut dan mengikuti. Kalau dia menurut dan apa? Mengikuti. Kalau dia menurut misalnya dan mengikuti sama-sama melakukannya, maka yang melakukan dan yang dilakukan kepadanya dua-duanya apa? Dua-duanya dibunuh. Ya. Dan tentang dibunuhnya ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, cuman ya berbeda pendapat para ulama tentang bagaimana cara membunuhnya. Itu saja yang diperbedakan. Tentang bagaimana apa? Cara membunuhnya. Ya. Baik. Dan ada hadis yang dikuatkan oleh sebagian para ulama dari seluruh jalan-jalannya. Ya, dikatakan faqtulu ya man wajadtumuhu ya'mal amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa yang kalian dapati dia melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, ya maka bunuhlah orang yang berbuat dan yang diperbuat padanya. Ya. Nah, dan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang benarnya yang dilakukan oleh para sahabat dua-duanya dibunuh. Yang di atas maupun yang di bawah dua-duanya dibunuh. Apakah dua-duanya sudah menikah atau belum menikah? Ya. Dan beliau sebutkan bahwa tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama di dalam hal ini, di kalangan para sahabat dalam hal ini. Ya, sebagian dari mereka memandang bahwa cara membunuhnya dia dilempar dari tempat yang tinggi, ya. Kemudian dia apa? Diangkat ke tempat yang tinggi kemudian dilempar, dan sebagian lagi mengatakan bahwa dia dirajam. Ya. Dibunuh dengan cara apa? Dirajam. Jadi mereka hanya berbeda dalam sifat membunuhnya. Ya, adapun kalau membunuh semuanya sepakat untuk dibunuh. Nah, ini orang yang melakukan hubungan apa? Sesama jenis. Ya, homoseks. Nah, kemudian dikatakan di sini oleh Syaukani rahimahullah, wa yu'azzaru man nakaha bahimatan. Ya, adapun orang yang melakukan hubungan dengan binatang, ya, maka ini diberikan ta'zir. Diberikan apa? Diberikan pelajaran. Ya, diberikan pelajaran padanya. Nah, di sini Syaukani memberikan ta'zir saja. Ada hadis yang menjelaskan bahkan sampai dibunuh. Ya. Sampai dibunuh, tapi haditsnya ada kelemahan. Ya. Dan orang yang seperti ini, walaupun haditsnya ada kelemahan, tentunya tidak dibiarkan. Sebab ini bukan perbuatan yang apa? Perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang berakal sehat. Ya. Maka dia harus diberikan ta'zir di dalam hal ini, dan ta'zir itu akan datang itu kembali kepada siapa? Kembali kepada penguasa yang menentukannya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yujladu al-mamluku nisfa jildal hur wa yahudduhu sayyiduhu awil imam. Ya. Kemudian kata beliau, dan hendaknya al-mamluk, ya, budak yang apa? Budak yang dimiliki, hendaknya budak yang dimiliki itu dicambuk, ya. Dicambuk kalau dia berzina, budak yang dimiliki berzina, maka dia dicambuk 1/2 dari cambukan apa? Orang yang bebas. Ya, kalau 1/2 apa? Berarti berapa kali dicambuk? 50 kali. Dia dicambuk 50 kali. Ini kalau dia budak ya. Nah. Baik. Kemudian yang menegakkan hukuman kepadanya boleh tuannya dan boleh siapa? Imam. Ya. Boleh imam. Dalilnya dalam hadis ini adalah hadis apa? Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza zanat amatu ahadikum," apabila ya budak salah seorang dari kalian berzina, fatabayyana zinaha, kemudian nampak zinahnya itu, fal yahuddaha al-had, hendaknya dia berikan padanya had, wala yusarrif 'alaiha, ya, dan jangan dia apa menghinakannya. Tsumma in zanat
falyajlidaha. Kemudian kalau dia zina lagi, cambuk lagi. Ya. Dan jangan dia menghinakannya. Kemudian wa in zanat as-salisa, kalau dia berzina lagi, maka apa? Ya, maka cambuklah berapa? Kalau dia berzina lagi hendaknya falyabiha, hendaknya dia jual walau bihabalin min sya'ab, walaupun hanya dengan harga satu tali dari rambut. Ya. Nah, maksudnya ini budak yang seperti ini tidak pantas apa? Tidak pantas lagi untuk dimiliki. Ya, tidak pantas lagi untuk dimiliki. Tidak membawa kebaikan untuk apa? Untuk pemiliknya. Nah, ya. Dan dalil bahwa budak ini hanya dicambuk seperdua, itu dalilnya ayat Al-Quran juga di surah An-Nisa. Fa idza ahsinna fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-adab. Ya, kalau mereka mendatangi fahisyah, kekejian, maka mereka mendapatkan seperdua dari apa yang didapatkan oleh orang yang muhsanat berupa siksaan. Dia dapatkan apa? Seperduanya. Dan ada nas-nas yang lain ya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang hal itu, seperti dalam Sahih Muslim dikatakan dicambuk berapa? 50 kali. Dicambuk 50 kali. Ya. Baik. Jadi yang ada pada perempuan ini itu hanyalah apa? Pada budak ini hanya dicambuk 50 kali. Ya. Kalau dia sudah menikah budaknya, apakah dia raja? Ya, jawabannya tidak. Sebab budak asalnya dimiliki, boleh digauli oleh apa? Tuannya. Jadi kata faida ahsinna itu bukan artinya muhsan bermana apa? Telah menikah, tapi muhsan bermana dia telah muslim, masuk Islam. Jelas ya? Baik. Ya, dan ini salah satu ketentuan. Ya, salah satu ketentuan yang menunjukkan bahwa perempuan itu mendapatkan siksaan ya seperdua dari apa? Seperdua dari ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa perempuan itu dalam sisi hukum dia seperdua dari laki-laki. Ya, seperdua dari apa? Dari laki-laki. Ini dalam masalah apa ini? Ini salah satunya di dalam masalah bukan di sini ya. Ini budak lain lagi masalahnya. Baik. Akan datang nanti pembahasan di masalah yang lain. Baik. Saya ingin angkat semua masalah, bukan di sini tempatnya. Kemudian kita lihat di pembahasan berikutnya, jadi masalah dia nanti akan datang. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullah babus saraqah. Ini 11 pembahasan tadi ya, semuanya telah kita bahas. Ya. Kemudian kata beliau babus saraqah, bab tentang had pencuri. Ya, tentang had pencuri. Dan di sini ada 8 pembahasan yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, syarat-syarat penjatuhan hukum terhadap orang yang mencuri. Nah, penjatuhan hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri. Ya, sebelumnya dalil tentang mencuri ini adalah ayat Al-Quran tentang hukumnya. Allah berfirman, "Was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah, wallahu azizun hakim." Laki-laki dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari perbuatannya. Ya. Dan sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, ini dari dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang had seorang pencuri. Jelas ya? Iya. Dan akan kita sebutkan insyaallah ta'ala sejumlah hadis yang menjelaskan tentang dipotongnya tangan seorang pencuri. Nah, Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan bagaimana ketentuan-ketentuan potong tangan terhadap siapa? Orang yang mencuri. Kata beliau, "Man saraqa mukallafan mukhtaran min hirzin rubu'a dinarin fasaidan quti'at kaffuhu al-yumna." Ini ketentuannya. Siapa yang mencuri? Perhatikan ya kalimatnya. Dia apa? Mencuri. Mukallafan. Dan dia adalah seorang yang apa? Mukallaf. Mukhtaran. Dalam keadaan dia apa? Sengaja melakukannya. Tidak dipaksa. Min hirzin. Dia mencuri sesuatu yang dijaga. Sesuatu yang dijaga. Ya, barangnya misalnya disimpan di mana? Di peti. Atau disimpan di lemari. Ya. Jelas ya? Sesuatu yang terjaga. Rubu'a dinar. Dia mencuri 1/4 dinar fasaidan lebih. Ya. Maka quti'at kaffuhul yumna, maka akan dipotong tangan apa?
tangan kanannya. Apa yang dipotong adalah telapak tangan kanannya. Ya, jadi ayat yang disebut wasariq wasariqatu, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan keduanya. Tangan di sini yang dimaksud apa? Telapak tangan sampai ke pergelangan. Sebab itu yang mencuri, itu yang berbuat sampai situ saja. Tidak dipotong semuanya. Ya, jelas ya? Dan yang dipotong adalah yang kanannya. Yang dipotong adalah apa? Yang kanannya. Maka di sini disebutkan syarat-syarat. Nah, jadi kalau kita detailkan syarat-syarat seorang dipotong tangannya karena mencuri, ada beberapa apa? Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, dia mengambil dengan bentuk yang apa? Bentuk tersembunyi, rahasia. Jelas ya? Bentuk tersembunyi. Karena itulah makna kata saraka. Sebab saraka itu artinya apa? Dia mencurinya tidak kelihatan, tidak ketahuan, atau dalam bentuk yang tidak nampak. Ya, kalau dia nampak bukan mencuri tapi apa? Merampok, ya. Ya. Atau apa? Menjegal orang, atau dia merampas. Itu semua bahasa-bahasa yang apa? Yang terang-terangan. Ya, kalau mencuri dia apa? Tidak nampak. Nah, baik. Ya, kalau ada yang merampok, ya, maka ini bukan dia apa? Dipotong tangannya. Ada hukum lainnya. Kalau dia apa? Dia merampas, ini ada hukum lainnya. Tidak dipotong tangannya. Jelas ya? Dan itu akan datang. Syukani sendiri akan menjelaskan nanti. Kemudian kata beliau, wa minal awsafi, baik. Yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang kedua, barang yang dia curi itu adalah barang yang dihormati. Barang yang apa? Yang punya harga dan kehormatan. Iya, jelas? Jadi kalau barangnya misalnya adalah barang yang tidak terhormat seperti alat-alat musik, khamar, ya, atau babi, ya, atau bangkai, ada yang mencuri hal itu, maka ini ada potong tangan atau tidak? Tidak ada potong tangan. Jelasnya? Baik. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan yang dicuri itu mencapai nisab, mencapai nisabnya. Berapa nisab yang dicuri? Ya, 1/4 dinar. 1/4 dinar. Nah, atau dia di ukuran dahulu 3 berapa? 3 dirham. 1/4 dinar bermakna 3 dirham. Ya, atau apa yang semisal dengan uang di masa ini. Tanya saja 1 dinar itu ukurannya berapa 1 dinar? 4,25 gram. Jadi 1/4. 4,25 bagi berapa? Bagi berapa? Bagi 4. Ya, bagi 4 saja. Berarti 1 gram koma berapa? Waduh. Kurang cepat menghitungnya. Ya. Sekitar 1,6 begitu ya. Berarti ya 1,16. Iya. Sekitar itu. Baik. Atau 1,6. Ya, 1,6. Kalau 1,6 lebih ya, berarti 1,16. Iya. Atau 1,06. Ya. Begitu ya? 1,06. Ya, 1,06. So, kalau dibagi kali 4 ya berarti 25 kan? Baik. Jadi dihitung saja harganya berapa? Ya, misalnya 4,25 gram itu harganya dengan rupiahnya berapa? Ya, 1 gramnya anggaplah terhitung 200.000. Ya, berarti dapat berapa dia? 850.000. 850.000 bagi 4. Nah, 850.000 bagi 4 dapat berapa? 200. Ya, 211.000 sekitar itu. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat. Syarat yang keempat, ya. Hendaknya dia mencuri, syarat yang keempat dipotong tangannya kalau dia mencuri dari tempat disimpannya harta. Itulah bahasa yang disebut oleh Syukani di sini min hirzin. Dan hirz itu adalah tempat yang biasanya harta disimpan di situ. Ya, jelas ya? Harta yang disimpan di situ, disimpan di lemari, tempat uang, ya. Jelas? Tapi kalau dia mencuri di tempat terbuka misalnya, hal yang terbuka di luar rumahnya, ya, di dalam rumah tapi ya dia tetap di luar terpasang, ini tidak masuk di dalamnya. Baik. Kemudian yang ke berapa?
syarat yang kelima, ya, syarat yang kelima tidak ada syubhat. Ya, di dalam apa? Pencuriannya ini, tidak ada syubhat di dalam apa? Di dalam pencuriannya. Nah, ini berapa syarat? 5 syarat. Dan Syaukani sebutkan di sini mukallafan mukhtaran. Ini syarat pada semua hal yang lainnya, sebab dia harus mukallaf dan harus apa? Harus dalam keadaan dengan pilihannya sendiri. Adapun kalau dia dipaksa tidak ada hukum terhadapnya. Baik, adapun tentang syarat-syarat ini, ya ini diterangkan ya di dalam hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketentuan dan harusnya dia dengan syarat yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullahu taala. Ada yang haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya yuqta'u yadus sariq fi rubu' dinar fasaidan. Ya. Tangan seorang pencuri itu dipotong pada 1/4 dinar atau lebih. 1/4 dinar atau apa? Atau lebih. Nah, demikian pula datang di dalam beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa dia harus dari apa? Dari hirz, dari tempat penyimpanan. Dan ini dalam hadits yang apa namanya juga dihasankan oleh para ulama atau dikuatkan oleh para ulama. Nah, dan syarat yang lainnya syarat yang lainnya adalah hal yang dimaklumi. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullah, ya. Jadi dipotong tangan kanannya ya, sebab itu yang warid dalam pemotongan tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk memotong tangan kanan. Ya. Baik. Dan datang dalam bacaan Ibnu Mas'ud, faqata'u aymanahuma. Yaitu bacaan Ibnu Mas'ud, maka potonglah tangan-tangan kanan mereka berdua. Ya. Baik. Kemudian dikatakan oleh Syaukani, wa yakfil iqraru marratan wahida aw syahadatu adlaini. Nah, ini cara menetapkan dia mencuri. Jadi cara menetapkan dia mencuri dengan 2 hal. Yang pertama, dia yang mengakui dirinya mencuri. Dan ini telah berlalu ya di dalam penyebutan apa? Pembahasan ikrar. Kapan ikrar itu diterima? Ya, kalau dia mengakui dirinya mencuri, maka dijatuhkan hukum apa? Mencuri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syahada adalah ini. Persaksian dari apa? Dari 2 orang. Persaksian dari 2 orang bahwa dia telah mencuri. Nah, kemudian kata beliau, wayundabu talqinul musqat. Ya. Dan apa disunnahkan untuk mentalqin, ya. Disunnahkan untuk mentalqin pencuri, ya, agar digugurkan darinya, ya, hukum itu. Ya, jelas ya? Dan ini dari hal yang disebutkan oleh Syaukani rahimahullahu taala, tapi beliau berdalilkan dengan apa? Sebuah hadits, dan haditsnya ini ada kelemahan di dalamnya. Ada kelemahan di dalamnya. Dan beliau sebutkan bahwa ada asar dari sahabat yang menunjukkan tentang ini, ya. Nah, ada asar yang menunjukkan dari sahabat yang menunjukkan tentang hal ini. Yang jelas tentang masalah diberi talqin atau tidaknya, ini kaitannya dengan apa? Dengan mahkamah yang seperti ini. Nanti dilihat, seorang hakim kadang melihat ada orang, ya perlu dia tanyai, dia mencuri, dia tanya, oh barangkali bukan itu yang kamu curi, barangkali ini atau itu. Ya sama dengan orang yang berzina. Ketika dia tahu pezina itu, maka ditakrir, ditanya. Ya. Dia berkata saya berzina. Maka ditanya, kamu berzina apa? Barangkali kamu hanya apa? Hanya memegangnya saja. Barangkali kamu hanya menciumnya saja. Ya. Maka akhirnya dia terangkan bahwa tidak. Ya, saya apa? Melakukannya. Jelas ya? Maka Nabi kembali mengulangi sampai Nabi menegaskan, ya, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan zinanya adalah apa? Telah bertemu 2 khitan. Itu yang dimaksud. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wa yuhsamu mawdi'ul qata' wa tu'allaqul yad fi 'unuqis sariq. Ya. Dan di apa? Tempat diputusnya itu, tempat diputusnya atau dipotongnya tangan, itu hendaknya yuhsam. Ya, maksudnya ditahan. Jangan sampai darahnya apa? Jangan sampai darahnya keluar dan digantung di tangan itu di leher orang yang mencuri. Digantung tangannya di lehernya. Nah, ya, dan ketentuan tentang hal ini diterangkan dalam hadits yang lemah. Terangkan dalam hadits yang lemah. Namun ketentuan ini dipakai. Ya, ketentuan ini dipakai sebab maksud dari menjatuhkan hukum kepada si pencuri agar supaya tangannya apa? Tangannya hilang saja, tidak untuk membunuhnya. Tidak untuk apa? Membunuhnya. Maka karena itulah, ya, kalau misalnya darahnya mengeluar, ya ketika dipotong tangannya kemudian darahnya keluar lebih daripada sewajarnya, maka ini bisa apa?
membuatnya mati, dan ini tidak diinginkan di dalam menjatuhkan hukum kepadanya. Jelas ya? Karena itu kalau ditahan darahnya dan diobati untuk darahnya berhenti, maka itu tidak ada masalah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, ya, dan dia ketika digantungkan di leher, tentunya ini dimaklumi ya. Ya, sebab tangan ketika dia berada di posisi tinggi tidak mengalir keluar darahnya, dia akan apa? Dia akan tertahan. Ya. Wa yasqutu bi afwi al-masruq alaihi qabla al-bulugh ila sultan. Ya. La ba'dahu faqad wajab. Nah. Kemudian ya, pencurian ini dimaafkan. Ini dimaafkan dengan apa? Atau pencurian ini digugurkan dengan maaf. Ya. Dengan maaf yang diberikan kepada orang yang mencuri. Dengan maaf yang diberikan kepada orang yang mencuri sebelum sampai kemana? Sampai kepada penguasa. Bukan setelahnya. Kalau setelahnya maka telah wajib. Ya. Kalau setelahnya wajib untuk apa? Dijatuhkan hukum. Ya. Dan ini berdasarkan apa? Sebagian hadits. Ya. Apa? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai dan selainnya dari Safwan bin Umayyah. Beliau berkata, "Kuntu na'iman fil masjid ala khamisah." Saya tidur di masjid di atas khamisah. Di atas khamisah saya, ya baju saya. Fasuriqat, ya, fasuriktu, maka saya pun ada yang mencuri dari saya. Fa akhadna sarik, maka kami ambil orang yang mencuri ini. Farfa'nahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bi qat'ihi. Lalu si pencuri kami angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi perintah agar supaya dia dia dipotong tangannya. Fakultu, maka saya berkata, "Api khamisah taman 30 dirhaman?" Apakah dia dipotong tangannya karena khamisah yang harganya hanya 30 dirham? Kata Safwan, "Ana ahabuha." Ana ahabuha lahu. Saya sudah berikan kepadanya 30 dirham itu. Maksudnya khamisah itu sekarang saya anggap saya berikan kepadanya. Maksudnya dia ingin apa? Maafkan. Tapi Nabi SAW berkata, "Fahalla qabla an ta'tiyani bihi." Ya, harusnya kamu mengucapkan itu sebelum kamu mendatangkan dia kepadaku. Ya, kalau ingin dimaafkan sebelum apa? Didatangkan. Kalau hukum sudah sampai ke hakim, maka harus apa? Harus diterapkan sudah. Kalau sudah sampai di hakim. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wala qata fi thamarin wala katarin ma lam ya'wihi al-jarin idza akala wa idza akala lam yattakhid khubna wa illa kana alayhi thamanu ma hamalahu marrataini wa darbu nakal." Ya, dan tidak ada memotong, maksudnya tidak ada hukum potong tangan kalau dia mengambil buah atau mengambil kasar. Ya, mengambil apa? Kasar. Yaitu dia mengambil dari ujung pohon korma, ya, buah dari situ. Malam ya'wihi al-jarin, sepanjang dia belum dijaga di tempat penjemuran. Ya, sebab kalau dia sudah dijaga di tempat penjemuran, ini artinya dia sudah masuk ke dalam apa? Syirk. Ya, lain lagi hukumnya ya. Maksudnya di sini dia hanya mengambil di mana? Di pohonnya. Kemudian berikutnya, dan dia kalau makan, dia hanya makan saja dan tidak membawa apa? Tidak membawa bekal. Ya, ini telah berlalu ya kalimat khubnah. Tidak membawa bekal. Wa kana alaihi wa illa, ya, kalau dia melanggar hal ini, ya dia makan misalnya, maka kana alaihi thamanu ma hamalahu marratain. Maka dia harus mengganti apa yang dia bawa 2 kali. Sebanyak 2 kali. Dan dia harus dipukul dengan pukulan yang keras. Pukulan yang keras. Nah, ini sebagian riwayatnya ini sudah berlalu ya. Riwayat tentang hal ini sudah berlalu bersama kita. Ya, pembahasannya. Ya. Tentang apa? Di pembahasan apa ini berlalunya? Yang ada kalimat kalimat khubnah. Ayo, di pembahasan apa berlalunya? Pembahasan luqatah? Bukan di luqatah. Terus? Di mana berlalunya? Apa? Itulah pembahasan apa itu yang makan punya orang. Apa? Baik. Di dalam bab abdi apa? Labas. Jadi sudah diterangkan di dalam ya pembahasan tersebut. Ya, hukum ini.
lam yattakhid khubnah. Dia tidak menjadikan untuknya ada khubnah di dalam hal itu. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya. Kata beliau, walaysa 'alal kha'in wal muntahibi wal mukhtarisi qat'un. Ya, tidak ada terhadap pengkhianat. Ya, ini khain ya, dia berkhianat. Dia tadinya diberi amanah, kemudian dia bawa lari. Ya, misalnya. Dia bawa lari, dia berkhianat. Nah, ini lain lagi. Ini tidak dipotong tangannya. Ya, tapi dia diberi hukuman lain. Jelas ya? Wal muntahib. Demikian pula orang yang apa? Orang yang merampas. Ya, wal mukhtalis. Al mukhtalis ini orang yang menyambar, menjamret. Ya. Qat'un, tidak ada potongan terhadapnya. Sebab ini seperti yang kita terangkan tadi, dia mengambilnya apa? Ya. Dengan terang-terangan mengambilnya secara paksa. Maka ini lain lagi hukumnya. Nah, lain hukumannya. Akan kita lihat ya hudud yang lainnya. Baik. Kemudian kata beliau, kalau tidak ada di hududnya di situ, berarti dia masuk ke dalam bab ta'zir, menjatuhkan hukumannya. Kemudian kata beliau, waqad sabata al-qat'u fi jahdil ariyah. Demikian pula telah sabit hukum potong tangan ini bagi orang yang mengingkari ariyah. Ya, misalnya sudah berlalu ya pembahasan ariyah. Ariyah itu Allah pinjaman. Sekarang diberi pinjaman. Dia minjam. Dia ingkari bahwa orang ini apa? Dia ingkari bahwa dia meminjam. Nah, maka di sini dia boleh apa? Dipotong tangannya karena hal tersebut. Sebagaimana hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim tentang perempuan apa? Al-Makhzumiyah itu yang meminjam perhiasan. Lalu dia mengingkari bahwa dirinya menginjam perhiasan. Maka Nabi SAW perintah supaya dipotong apa? Tangannya. Nabi perintah supaya dipotong tangannya. Ini kalau dia pasti dia meminjam dan telah syah, dia ada meminjam, kemudian setelah itu apa? Dia mengingkarinya, maka dijatuhkan juga hukum potong tangan terhadapnya. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullahu taala, babu haddil qadhaf. Bab tentang had apa? Al-qadhaf. Al-qadhaf adalah orang yang menuduh. Ya. Orang yang menuduh orang baik-baik dituduh apa? Dituduh berzina. Itu yang disebut dengan nama al-qadhaf. Nah. Ya, kalau dari sisi definisi yang disebut oleh al-fuqaha, al-qadhaf adalah tuduhan berzina atau tuduhan melakukan homoseks, ya, melakukan hubungan sesama jenis kepada seseorang. Itu yang disebut dengan nama apa? Al-qadhaf, kepada seseorang yang apa? Lepas dari tuduhan itu. Ya, jadi dia pada dua hal. Kalau dia menuduh seorang berzina, ini sepulan si berzina misalnya, maka ini menuduh namanya. Ya, atas ini sepulan melakukan perbuatan apa? Ya, sesama jenis, ini tuduhan namanya, qadhaf. Maka kalau dia menuduh, dia harus membawa apa? Membawa 4 saksi. Inilah pendalilannya di dalam ayat. Sebab al-qadhaf ini adalah hal yang yang diharamkan, hal yang sangat diharamkan. Menuduh orang baik-baik berzina. Ya, dia diberikan hukuman di dunia dan diberikan hukuman di mana? Di akhirat. Hukumannya di dunia Allah berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik-baik, dia tuduh berzina, lalu dia tidak mendatangkan 4 saksi, maka cambuklah mereka 80 apa? 80 kali cambuk. Dan jangan terima persaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka inilah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik. Nah, ini hukuman di dunia. Adapun hukuman di akhirat, Allah telah berfirman, "Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim yawma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idzin yuwaffihim Allahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annahu huwal haqqul mubin." Sungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan yang muhsan, yang ghafilat, yang perempuan yang tidak kenal dosa, perempuan yang mukminah, dia tuduh berzina, maka mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Dan untuk mereka siksaan yang sangat pedih, siksaan yang sangat besar. Hari tatkala lisan, tangan dan kaki-kaki mereka mempersaksikan apa yang mereka lakukan. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan
menyempurnakan ya pembalasannya yang maha benar, dan mereka pun mengetahui bahwa Allah itu maha al-haq al-mubin, ya maha benar dan maha menjelaskan. Baik. Oke, ini tentang orang yang menuduh orang-orang yang baik-baik dituduh berzina. Ya, dia dijatuhkan padanya hukum dicambuk berapa kali? Dicambuk 80 kali. Nah, dan di dalam menuduh ini, ya, di dalam menuduh tersebut, ya, seorang kalau ingin menjatuhkan hukuman tuduhan, maka dia harus membawakan apa? Membawakan saksi. Kalau dia, maksudnya kalau dia ingin menuduh dan tuduhannya diterima, maka dia harus membawa 4 saksi. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang 4 saksi, kita sudah berlalu menyebutkan syarat diterimanya apa? Persaksian 4 saksi itu. Maka dikembalikan ke sana ya, di syaratnya. Kemudian di sini di dalam lafaz menuduh itu ada lafaz yang tegas-tegas. Ya. Dia menuduh. Misalnya dia berkata, wahai kamu pezina. Ya. Wahai kamu pelacur misalnya. Wahai kamu begini. Maka ini tuduhan apa? Tuduhan tegas. Ya, secara lafaz sharih. Ada tuduhan kinayah. Ya. Nah, ada tuduhan kinayah. Dia katakan kamu wahai orang yang keji, berbuat kekejian. Ya, dan seterusnya dari kata-kata yang menggambarkan kinayah. Nah, maka qadzaf ini adalah dosa yang apabila dilakukan maka akan menjatuhkan hukum apa? Hukum had pada orang yang menuduhnya kalau dia tidak membawa 4 saksi. Jadi keharusannya kalau dia menuduh harus mendatangkan apa? 4 saksi. Ya, kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka hendaknya dia apa? Ya, dia menjaga lisannya. Ya, menjaga lisannya. Dan di sini pentingnya seorang itu ya menjaga lisan. Jangan sampai dia mengucapkan kalimat-kalimat yang dia akan dijatuhkan sanksi pada ucapannya, pada kalimat-kalimat yang dia ucapkan tersebut. Jelas ya? Baik. Ya. Dan hukuman qadzaf ini boleh digugurkan. Ya. Boleh digugurkan dari orang yang orang yang menuduh apabila orang yang dituduh dia memaafkan dan menggugurkannya. Ya, itu yang pertama. Kalau dia memaafkan atau menggugurkannya. Kemudian yang kedua, dan orang yang dituduh dia mengakui. Kalau orang yang dituduh mengakui, maka ini sudah apa? Ya, sudah menggugurkan ya hukuman tersebut. Kalau dia mengakuinya. Baik. Jelas ya? Baik. Ini tentang had al-qadzaf. Jadi al-qadzaf secara sekali lagi saya tegaskan bahwa dia hukum yang dijatuhkan padanya hukum had, dicambuk 80 kali apabila dia menuduh dan tidak membawa apa? 4 saksi. Kemudian kalau dia menuduh, ya setelah dia menuduh, ya tidak ada saksinya, maka disyaratkan harus dituntut oleh siapa? Orang yang dituduh. Kalau orang yang dituduh tidak menuntut, maka tidak apa? Tidak kena hukum. Ya, kalau tidak dituntut oleh orang yang menuduh. Ya, baik. Kemudian berikutnya kata Asy-Syaukani rahimahullah, atau kita baca dulu ucapan Asy-Syaukani. Kata beliau rahimahullah, man rama ghairahu bizina wajib alaihi haddul qadzaf 80 jaldah. Siapa yang menuduh selainnya dengan berbuat zina, maka dia wajib untuk dicambuk dengan had qadzaf, had penuduh ya perzinaan sebanyak 80 kali. Wa yathbutu dzalika bi iqrarihi marrah wa bi syahadati adlaini. Dan ini syah ya. Nah, syah dia sebagai penuduh kalau dia mengikrar 1 kali atau disaksikan oleh apa? Oleh 2 orang. Jadi si penuduh ini ya, dia dikenakan hukum kalau dia mengakui. Ya, kamu misalnya didengar dia menuduh. Maka dikatakan kamu mengakui, kamu menuduh. Kamu menuduh. Kalau dia akui, dituntut, dia mengakui, maka dia dibawa ke pengadilan. Disitulah dia diminta untuk mendatangkan apa? Mendatangkan 4 saksi. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak mengakui, maka orang yang menuntutnya harus mendatangkan apa? 2 saksi yang mempersaksikan bahwa orang ini adalah orang yang apa? Orang yang menuduh. Jelas ya? Orang yang menuduh. Sebab persaksian asalnya ke situ. Jelas? Ya, kalau misalnya dia menuduh dia hanya menuduh bahwa si fulan berzina dan seterusnya.
Ya, tidak kelihatan. Ya, tidak nampak. Datang orang memperkarakan atau dia misalnya ribut antara dua orang. Ya, ini menuduhnya berzina misalnya. Maka orang yang dituduh ini dia boleh memperkarakannya kalau dia punya dua saksi bahwa orang ini apa? Menuduhnya. Jelasnya orang tersebut menuduhnya. Atau orang tersebut telah mengakui bahwa dia apa? Dia menuduh. Nah, kalau sudah diakui dia menuduh, masuk ke proses berikutnya. Si penuduh harus mendatangkan apa? Ya, 4 saksi. Kalau dia memang benar dalam apa? Tuduhannya. Kalau tidak, maka dia dicambuk sebanyak berapa? 80 kali. Nah, kata beliau, wa illam yatub lam tuqbal syahadatuh. Kalau dia tidak bertobat dari tuduhannya, maka dia tidak diterima apa? Persaksiannya. Ini tentang orang yang menuduh. Kalau sudah dijatuhkan hukum had padanya, maka tidak diterima persaksiannya sampai dia bertobat. Dan bertobatnya ini ya dilihat ya bertobatnya. Dan kalau memang setelah dia dicambuk 80 kali dia bertobat dan baik tobatnya, tidak pernah lagi ulangi perbuatannya, maka ini sudah nampak bahwa dia adalah apa? Sudah baik. Ya, sudah baik. Dan ini tentunya urusannya di pengadilan sebab masalah persaksian. Ya, diterima atau tidak persaksiannya. Kemudian kata beliau, fa idza jaa ba'dal qadaf bi arba'ati syuhud saqata anhu al-hadd wa kada idza aqarra al-makdhuf biz-zina. Demikian pula setelah dia menuduh, ya, setelah dia menuduh lalu dia membawakan 4 saksi, maka apa gugurlah apa? Gugurlah had qadaf itu, had tuduhan itu. Ya, had qadaf gugur. Demikian pula kalau si yang dituduh itu dia mengakui bahwa dia berzina, maka ini apa? Digugurkan. Jelas ya? Ya, maka ini diperhatikan baik-baik ya ucapan Asy-Syaukani. Ada 2 sudut penting di sini yang harus kita pahami. Ya, pertama di sini had tentang apa? Al-qadaf, menuduh orang apa? Berzina. Ya, tentunya ada yang menuduh dan ada yang apa? Dituduh. Ya. Yang pertama di sini yang menuduh, ya. Ini kan dia menuduh, berarti dia merugikan siapa? Yang dituduh. Yang dituduh, kalau dia benar memang melakukannya, maka ini ada hukum tersendiri di dalamnya, kan begitu? Baik, sekarang yang menuduh dulu. Ya. Yang menuduh dari mana dia tahu dia menuduh? Nah, ini dengan 2 hal. Yang pertama, dia mengakui bahwa dirinya apa? Menuduh. Kemudian yang kedua, dipersaksikan oleh 2 orang bahwa dia menuduh. Ya. Orang lain apa? Berzina. Maka ini si penuduh. Ya, si penuduh setelah dia menuduh, maka dia diangkat kemana? Ke pengadilan. Ya, diangkat kemana? Ke pengadilan. Ya, diangkat ke pengadilan. Di sinilah dia diadili sebagai orang yang apa? Menuduh setelah dia pasti bahwa dia apa? Setelah dipastikan bahwa dia menuduh. Orang yang menuduh, ya, dia harus membawakan apa? 4 saksi untuk menunjukkan bahwa si fulan itu atau si fulana apa? Berbuat perzinahan. Nah, kalau dia tidak membawakan saksi, maka dilihat orang yang dia tuduh ini diakui berzina atau tidak. Jelas, kalau diakui berzina gugur apa? Gugur had. Ya. Kalau tidak diakui, maka si penuduh tidak punya apa? Tidak punya saksi, dia harus dicambuk berapa kali? 80 kali. Nah, karena itu jangan sembarang ya main tuduh-tuduh orang saja. Ya, ini di dalam syariat kita subhanallah hal yang sangat luar biasa dan diperhatikan. Ya, berbeda dengan sekarang ini. Ya, gosip, ya. Itu sudah tersebar. Bahkan subhanallah sekarang ini gosip itu gampang sekali. Orang gosip ya sekarang bisa sampai ke ujung dunia. Ya, ke ujung dunia gosipnya bisa nyampe. Ya, subhanallah. Nah, maka ini hendaknya di masa ini seorang lebih pandai lagi menjaga lisannya. Ya. Dan apa yang lisan itu diibaratkan dengan tulisan. Ya. Hendaknya semuanya dijaga dan diperhatikan. Ya. Dan ini kita saksikan orang-orang yang tidak punya agama. Ya. Demikian keadaannya. Dan pada sebagian orang yang mempelajari agama juga, yang masuk dalam perkara-perkara yang tidak berguna, kadang melakukan hal yang semisal dengan ini. Dan ini merugikan. Ya, kalau di dalam kehormatan manusia bahayanya sangat besar, apalagi kalau dia menyebarkan gosip-gosip berkaitan dengan masalah agama. Ya, membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Ya, membuat perpecahan di tengah orang-orang yang mempelajari agama di tengah ahli sunnah. Ya, maka gosip yang seperti ini lebih besar lagi bahayanya. Jelas ya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar aba adama bainal masyriq wal maghrib. Seorang lelaki kadang dia mengucapkan sebuah kalimat, dia belum perjelas kalimat ini. Ya, kalimat ini akan menyeret dia ke dalam api neraka jauhnya sejauh timur dan barat. Ya.
Jelasnya? Maka jangan sembarang menuduh orang. Ya. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullahu taala, babu haddis syurb. Ini bab tentang had seorang peminum khamar. Ya, kalau dia minum, apa hadnya? Nah, kata Syaukani rahimahullahu taala, man syariba muskiran, siapa yang meminum muskiran, sesuatu yang memabukkan, mukallafan, dalam keadaan dia mukallaf, mukhtaran, ya sengaja, julida ala ma yarahul imam, dia dicambuk sesuai dengan apa yang dipandang oleh imam. Ya, maksudnya ini kebijaksanaannya kembali kepada si imam. Ya. Dan siapa yang diwakilkan oleh imam dalam hal ini di pengadilan, di qada. Ya. Imma arba'ina jalda, apakah dicambuk 40 kali, atau aqalla atau kurang, atau aksyara atau lebih. Walau bin ni'al, dicambuk walaupun menggunakan pakai apa? Menggunakan sendal. Ya. Sini diterangkan oleh Syaukani rahimahullah syarat-syarat apa? Dia dicambuk. Ya, syarat-syarat dia dicambuk. Ya, karena dia minum. Nah, dan al-khamar ini adalah suatu hal yang sangat jelek di dalam syariat. Perbuatan yang diterangkan bahwa itu adalah perbuatan datangnya dari orang-orang yang mengikuti ajakan syaitan. Ya, dan syaitan memang sengaja ya membisikkan perbuatan tersebut kepada manusia, mengajak kepadanya untuk melalaikan mereka dari mengingat kepada Allah dan dari menegakkan salat. Yang khamar ini ya ditetapkan padanya hukum had. Ya, dan ditetapkannya padanya hukum had ini menunjukkan bahwa dia bukan dosa apa? Dosa kecil. Ya, sebab ini kaidah umum. Kalau ditetapkan padanya hukum had, berarti dia adalah dosa apa? Dosa besar. Ya. Baik. Ini tentang meminum khamar. Ya. Tentang meminum khamar. Apalagi Nabi SAW telah syah dari beliau. Ya. Dalam hadis yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani disebutkan bahwa khamar itu adalah ummul khaba'ith. Adalah ummu apa? Al-khaba'ith. Pusatnya apa? Kekejian-kekejian. Hal-hal yang buruk. Nah, sampai disebutkan dalam sebagian riwayat ada kisah pernah terjadi, walaupun dalam hadits marfu'nya lemah, tapi secara mauquf kisahnya syah. Ya. Ada orang yang dia minum khamar. Dia minum khamar, setelah itu dia berzina, setelah itu dia membunuh. Ya, setelah itu dia berzina, setelah itu dia apa? Dia membunuh. Ya, jadi kisahnya ini disebutkan seorang dipanggil oleh seorang perempuan. Dan ada di situ apa? Ya, budaknya. Ya, ada yang mempersaksikannya. Jelas? Maka perempuan ini berkata kepadanya, kau minum khamar atau kamu berzina denganku? Dia kasih dua pilihan. Ya. Dan dia tidak bisa lepas. Ya. Maka dia memilih untuk minum khamar. Dia milih untuk minum apa? Minum khamar. Maka setelah dia minum khamar, akhirnya dia berzina dengan perempuan itu. Ya. Setelah berzina, maka dia membunuh budak yang berada di sampingnya. Ya, dia melakukan apa? Ya, 3 kekejian sekaligus, minum khamar, berzina dan apa? Membunuh. Nah, dan ini pernah disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam sebagian buku beliau. Ya, kejadian. Ya, ada seorang anak dia minum khamar. Ya. Dia minum khamar. Dia pulang ke rumahnya waliyadzubillah karena hilang kesadarannya, dia berzina, dia menzinahi ibunya. Ya, naudzubillah. Hilang kesadarannya. Begitu dia sadar, ya. Maka tatkala dia sadar, dia merasa bahwa semalam itu kelihatannya dia melakukan sesuatu apa? Yang tidak layak terhadap ibunya. Ya, tapi ibunya menutupi hal itu. Dia paksa terus ibunya untuk mengucapkannya, akhirnya ibunya mengatakan iya kamu melakukannya. Ia pun merasa sangat menyesal, akhirnya dia bakar dirinya. Dia bakar apa? Dirinya. Ini perhatikan ya, dari ummul khaba'ith. Dari tadinya apa? Asalnya apa? Minum, kemudian setelah itu menyeretnya kepada perbuatan keji dan lainnya. Maka orang yang minum khamar ini telah syah di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dia dicambuk. Dia dicambuk. Dan Nabi SAW mencambuknya dengan jarid wan ni'al. Jarid itu dengan apa? Pelepah korma. Dicambuk dengan apa? Dengan sendal. Dan Abu Bakar mencambuknya 40 kali. Mencambuk 40 kali.
Dan di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW mencambuknya 40 kali. Demikian pula dicambuk oleh Abu Bakar berapa kali? 40 kali. Kemudian di masa Umar, ya, radhiyallahu taala anhu, Umar mencambuknya berapa? 80 kali. Ya, sebab beliau mengambil istisyarah dari para sahabat dan dikatakan bahwa hudud itu kebanyakannya, hudud yang paling ringannya berapa? 80. Ada yang 100 kali cambuk, ada yang 80. Maka diambil 80. Dan ini ijtihad dari Umar, kemudian didukung oleh para sahabat yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa itu bukanlah sekedar ijtihad mereka. Bukanlah sekedar apa? Ijtihad mereka. Karena itu Syaukani memberi ukuran 40. Sebab ini asalnya dilakukan oleh Nabi. Dan bolehnya dia lebih dari 40 karena ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan dia boleh dikurangi sebab ini menunjukkan bahwa boleh dilebihkan. Ini menunjukkan bahwa batasan 40 itu adalah ijtihadi. Itu adalah pembatasan ijtihadi yang dilihat kepada seorang yang apa? Seorang qadhi yang melihat di dalam masalah, yang memandang di dalam masalah tersebut. Jadi sekarang disebutkan di sini syarat yang ditegakkan padanya hukum minum khamar, dia syariba. Dia minum muskiran, sesuatu yang apa? Memabukkan. Mukallafan, dalam keadaan dia mukallaf. Ya, dalam hal ini. Nah, mukhtaran, dia tidak dipaksa. Dia tidak dipaksa. Baik, hukum dijatuhkan ya dengan ketentuan-ketentuan ini pada si peminum. Ya, itu ditentukan syaratnya. Adapun hukum khamar itu sendiri, hukum orang yang minum khamar itu sendiri, itu akan ditegakkan pada seseorang apabila dia mengakui bahwa dia apa? Meminum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia disaksikan oleh dua saksi bahwa dia apa? Bahwa dia minum. Disaksikan oleh dua saksi. Maka di sini muncul permasalahan lainnya sama dengan permasalahan zina. Ya, seorang perempuan tidak diketahui dia berzina, tidak ada yang menuduhnya, tidak ada yang melaporkannya, tapi dia hamil. Ya, dia hamil, tidak ada suaminya, ya, dia juga bukan budak, tiba-tiba hamil. Ini menunjukkan bahwa dia apa? Melakukan perzinahan. Dan ini fatwanya para sahabat, dia apa? Dia dicambuk setelah apa? Setelah dia melahirkan. Dicambuk setelah dia melahirkan. Nah, sama di sini dengan peminum khamar. Ya, dia tidak mengakui dirinya. Ya, tidak ada yang mempersaksikannya. Tapi dia terlihat di jalan, ya jalannya apa? Jalannya sedang teler dia. Ya. Kemudian dicium bau mulutnya, tercium bau apa? Bau khamar. Ya, apakah boleh ditegakkan padanya? Ya, yang benarnya bahwa boleh ditegakkan padanya hukum. Dan Ibnu Al-Qayyim berdalilkan dalam hal ini sebab itu adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Umar dan Ibnu Mas'ud. Ya, sekedar dicium bau khamar di mulutnya, dia juga dicambuk. Dan tidak ada yang menyelisihi dua orang sahabat ini dalam hal ini. Ya, dan ingat ya, apa yang datang dari para sahabat, ya, kalau dia tidak bertentangan dengan nas, ini kaidah umum ya, mengukur apa yang datang dari para sahabat. Ya, apa yang datang dari para sahabat, kalau dia tidak bertentangan dengan nas, ya, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat ini bukan semata ijtihad mereka. Ya, kemudian tidak diketahui ada yang menyelisih sahabat tersebut di dalam hukum itu. Maka di sini apa yang datang dari sahabat itu adalah hujjah yang dipakai apa? Berhujjah. Ini terpenuhi ketentuan dan syarat di sini. Nah, jelas ya? Baik, ini tentang had orang yang meminum apa? Meminum khamar. Nah, baik selesai ya. Kita cukupkan dalam di sini. Baik. InsyaAllah setelah salat asar nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.